Selamat siang ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan kembali lagi tema Injil Keselamatan yang melintasi waktu. Bagian yang kedua. Saya ingatkan kembali mengenai pertanyaan yang merupakan fokus daripada pembahasan kita terkait dengan Injil Keselamatan yang melintasi waktu, yaitu bahwa Yohanes 1 ayat 17 dikatakan bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini seolah-olah merupakan antitesis antara perjanjian lama dan perjanjian baru terkait dengan apakah di dalam perjanjian lama orang hanya mengenal Taurat saja, sedangkan baru di dalam perjanjian baru Allah secara tiba-tiba beralih kepada anugerah. Minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa dua pembahasan kita tentang Adam maupun Abraham itu sudah cukup menjawab bahwa ternyata antitesis ini tidak demikian. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah Kristus adalah inti dan puncak dari pewahyuan Allah dan dia adalah pengenalan jalan satu-satunya kita mengenal Allah yang sejati. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang-orang dalam perjanjian lama yang belum pernah mendengar Injil Kristus bahkan tidak pernah melihat Kristus dapat tiba pada pengenalan yang sejati tentang Allah. Karena kita tahu bahwa tanpa Kristus tidak mungkin hal ini akan tercapai. Apakah esensi keselamatan daripada orang-orang dalam perjanjian lama sama dengan esensi keselamatan gereja dalam perjanjian baru? Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan inilah minggu lalu kita sudah membahas dua topik tentang Adam maupun Abraham dan menjawab bahwa antitesis PL dan PB adalah tidak benar karena ternyata di dalam hukum Taurat terlihat anugerah Allah yang begitu limpah, demikian juga di dalam anugerah Allah tidak membuang hukum Taurat yang kemudian menjadi pagar yang menolong umat Allah hidup di dalam kekudusan. Demikian juga kita menemukan bahwa ternyata umat Allah di dalam perjanjian lama dari Adam sampai dengan Abraham telah mengenal Yesus Kristus, dan esensi keselamatan yang mereka alami ternyata juga sama dengan yang dialami dalam gereja perjanjian baru. Sekarang kita akan masuk ke dalam dua topik yang lain terkait dengan Injil Keselamatan yang melintasi waktu, yaitu tentang peristiwa Eksodus, bagaimana Israel mengalami keselamatan di sana, dan kemudian di dalam konteks hidup Daud, ya, Raja Daud. Saudara lihat ke dalam slide kita poin C, ya, keselamatan bagi Israel. Ada tiga hal yang kita bisa lihat mengenai keselamatan bagi Israel. Pertama, Israel dan Kristus. Ada paralel antara Israel dan Kristus. Kita lihat di dalam Hosea 11 ayat yang pertama. Hosea pasal 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel disebut sebagai anak Allah. Jadi istilah anak Allah adalah istilah yang lazim di dalam perjanjian lama yang diberikan kepada Israel, anak Allah, ya, anak Allah. Israel disebut sebagai anak Allah. Kenapa saudara? Mengingat kembali ke dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, di mana di dalam peristiwa itulah secara legal, secara hukum Allah menyatakan pengadopsian Israel atau pengangkatan Israel sebagai anak-anak Allah, ya. Adopsi itu dilakukan setelah peristiwa Eksodus. Saudara perhatikan, runtutannya adalah peristiwa Eksodus, Israel dibawa keluar daripada Mesir sampai di padang gurun Sinai, kemudian Keluaran 19 ayat 4 sampai 6 mencatat bahwa Israel dikasihi oleh Allah dan diadopsi sebagai anak-anak Allah. Jadi itu berarti anugerah Allah di dalam keselamatan itu mendahului daripada pengadopsian, dan adopsi adalah bagian daripada berkat anugerah keselamatan. Tindakan Allah menyelamatkan itu mendahului daripada adopsi. Allah menyelamatkan Israel, maka akibat dari keselamatan Allah atas Israel adalah Israel diangkat menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, yang kedua saudara, dikatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Israel saudara selama masa di Mesir, mereka ada di bawah pemerintahan Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan begitu sangat kejam. Firaun itu menindas dan ingin menghancurkan seluruh keturunan Israel, ya. Dan ini adalah gambaran perlawanan kepada Israel yang datang daripada pihak orang kafir, orang fasik kepada Israel yang adalah anak Allah, ya. Yang ketiga, kita bisa lihat di dalam kehidupan daripada Israel dalam keadaannya sebagai anak Allah. Selama Israel ada di Mesir,
Di tengah-tengah kepemimpinan Firaun yang begitu kejam dan upaya pembunuhan terhadap keturunan Israel khususnya anak laki-laki, yang terjadi adalah Allah melindungi Israel sedemikian sehingga justru di tengah-tengah keadaan yang demikian, undang-undang yang membunuh bagi umat Israel, tetapi umat Israel dibuat semakin banyak beranak cucu semakin banyak sampai orang Mesir itu begitu takut karena ternyata upaya-upaya orang Mesir untuk membawa seluruh keturunan Israel itu dibinasakan khususnya dari pihak anak laki-laki, saudara, itu tidak jadi, ya, tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah intervensi dengan melindungi anak-anak Israel dan bahkan membuat mereka berlipat kali ganda begitu banyak, ya. Dan waktu Israel keluar dari Mesir, demikian juga Allah melindungi mereka dan Allah membuat begitu banyaknya mujizat sehingga Israel mendapatkan keselamatan. Yang keempat, saudara, kita lihat di dalam kehidupan Israel sebagai anak Allah. Israel menjadi objek kasih Tuhan sehingga seluruh kehidupan daripada Israel itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah, mendapatkan perlindungan daripada Allah. Dan dikatakan dia dipanggil keluar dari Mesir, tanah perbudakan itu, dan itu adalah wujud daripada kasih Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 15, Allah bernubuat kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi budak di negeri yang asing yaitu di Mesir selama 400 tahun dan kemudian Allah akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka dan melepaskan umat Allah keturunan daripada Abraham dari tangan Firaun dan juga dari Mesir. Dan itu terjadi. Israel dipanggil keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dan ini adalah wujud dari kasih Allah kepada umatnya dan merupakan penggenapan daripada perjanjian Allah kepada Abraham. Dari semuanya ini, saudara dan saya melihat bahwa status dan kondisi Israel sebagai anak-anak Allah adalah menjadi objek kasih Allah, dan itu terjadi melalui tindakan Allah yang menyelamatkan Israel, ya, menyelamatkan Israel. Nah, di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15 kita baca, Matius mengutip Hosea 11 ayat 1 untuk mengenakan itu kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, di situ dikatakan setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, kalimat ini diambil dari Hosea 11 ayat 1. Kenapa Matius mengambil hal ini, saudara, kutipan ini? Karena Matius mau menunjukkan bahwa Israel memiliki paralelisme dengan kehidupan Yesus Kristus. Israel, anak Allah, adalah tipologi daripada Kristus Israel yang sejati, anak tunggal Allah yang sejati. Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang sejati. Dia adalah anak yang paling dikasihi, the beloved son of God. The beloved son of God, ya, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Jadi sesungguhnya yang adalah anak asli bukan Israel, tetapi anak yang asli adalah Kristus. Israel adalah anak-anak adopsi, sedangkan Kristus adalah anak dari kekal sampai kekal. Ya. Kalau Israel diadopsi berdasarkan karya keselamatan, Kristus tidak diadopsi, bahkan dia tidak membutuhkan keselamatan karena dia adalah anak tunggal Allah yang sejati dari kekal sampai kekal. Dia menjadi objek cinta kasih Allah yang terutama dan yang paling pertama-tama di dalam kehidupan Kristus. Kemudian di dalam karya keselamatan disharingkan kepada kita yang adalah anak-anak Allah melalui pengadopsian. Nah, jadi saudara, Kristus adalah Israel yang sejati, anak Allah yang sejati, yang adalah tipos daripada Israel. Kedua, apa yang dialami oleh Israel ternyata juga dialami oleh Yesus Kristus. Herodes, seorang raja yang kejam, juga berusaha untuk membunuh Yesus. Tadi Matius dengan jelas mengatakan hal itu. Dan ini adalah gambaran perlawanan kepada anak tunggal Allah. Jadi kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 mengenai tension antara ular dan perempuan, antara keturunan ular dan keturunan perempuan, itu bukan saja terjadi di dalam zaman
para patriark, tetapi juga terjadi di dalam zaman Israel dan juga terjadi di dalam konteks kehidupan Kristus sang kepala gereja, anak tunggal Allah itu, dan kemudian nanti terjadi juga di dalam konteks gereja zaman ini dan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua, di mana terjadi perlawanan, di mana terjadi adanya pertentangan antara umat Allah, anak Allah dengan orang fasik, dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan Herodes adalah gambaran perlawanan kepada anak tunggal Allah. Ketiga, paralel yang ketiga antara Israel dan Kristus, saudara-saudara, saya melihat bahwa Kristus disebut sebagai anak tunggal Allah karena memang dia adalah anak Allah dari kekal sampai kekal. Dilindungi dan dijagai oleh Allah sebagaimana Allah menjaga dan melindungi Israel, anak-anak Allah yang diadopsi. Baik dari tangan Herodes yang kejam maupun saat anak Allah itu, Kristus itu dilarikan ke Mesir dan kemudian Yusuf dan Maria membawa Yesus kembali ke tanah Israel dan tinggal di Nazaret. Jadi itu adalah bentuk pemeliharaan Allah, bentuk perlindungan, bentuk penjagaan yang Allah berikan kepada Israel yang merupakan tipos, ya, gambaran daripada apa yang dialami oleh Kristus, anak tunggal Allah yang akan datang. Keempat, paralel antara Israel dan Kristus yang keempat adalah Israel dipanggil keluar dari Mesir, begitu juga Kristus dipanggil keluar dari Mesir. Tetapi perbedaannya adalah Israel dipanggil keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, mereka mengalami salvation, keselamatan. Dan Kristus sendiri tidak dipanggil keluar dari Mesir karena dilepaskan daripada perbudakan dosa. Kristus tidak berdosa, dia adalah anak Allah. Dia adalah kudus adanya, maka ketika dia dipanggil keluar dari Mesir, saudara, itu mengacu kepada suatu tindakan eksodus yang Allah itu berikan melalui Yesus Kristus yang lebih permanen dengan eksodus di dalam zaman perjanjian lama. Ya, Israel dipanggil keluar dari Mesir, ya, dari tanah perbudakan. Ini adalah tindakan kasih Allah menyelamatkan mereka, peristiwa eksodus. Tetapi juga mengacu kepada Kristus yang dipanggil keluar dari Mesir yang menuju tanah Kanaan, yakni tanah Israel, yang menyatakan cinta kasih Allah kepada Kristus, tetapi juga sekaligus menunjukkan bahwa dialah pribadi yang nanti memimpin eksodus kedua, yang melampaui, bukan saja menggenapi eksodus pertama yang dipimpin oleh Musa, tetapi dialah yang menggenapi eksodus pertama dan bahkan melampaui eksodus pertama di dalam karya penebusan dia. Dialah pemimpin, kepala daripada eksodus kedua. Ya. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah sudah tanamkan di dalam diri daripada Israel, ya, bangsa Israel sebelum Kristus itu datang. Sehingga di dalam tindakan-tindakan simbolik Allah selama Israel itu hidup pada zaman perjanjian lama, sesungguhnya Allah telah memberikan prinsip yang sejati tentang Kristus dan karya penebusannya yang merupakan tipos di dalam kehidupan daripada Israel perjanjian lama. Nah, ini hal yang pertama yang kita bisa lihat. Jadi apakah Israel mengenal Kristus? Jawabnya iya. Ya. Bahkan diri Israel sendiri, bangsa Israel itu sendiri menjadi tipos daripada Kristus. Yang kedua, keselamatan bagi Israel itu terlihat di dalam Musa dan Kristus. Ya. Hal yang kedua yang Allah itu berikan kepada Israel adalah Musa dan Kristus. Kita lihat di dalam Keluaran 3 sampai dengan 4, Musa itu dipanggil Allah, dipilih Allah, diurapi Allah sebagai nabi. Musa dalam peranannya sebagai nabi, dia menjadi perantara satu-satunya pada saat 10 hukum Allah diturunkan kepada Israel. Ya. Keluaran 20 ayat 1 mengatakan bahwa lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya. Haseret Hadebarim. Ya. Jadi itu berarti saudara, Musa di dalam peran dia sebagai perantara satu-satunya dari 10 hukum Allah, dia menerima langsung 10 hukum Allah itu dari Allah dan kemudian dia menyatakannya, memberitakannya kepada umat Allah. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19, Musa ini saudara yang merupakan perantara daripada 10 hukum Allah dan juga hukum-hukum di dalam Pentateuk yang diberikan kepada umat Israel, saudara, menyatakan bahwa akan datang seorang nabi yang sama seperti dia. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Bahkan nabi itu jauh lebih besar melampaui daripada Musa. Akan datang seorang nabi seperti Musa, bahkan saya tambahkan bahwa nabi itu melampaui daripada Musa. Jadi pekerjaan-pekerjaan Musa sebagai seorang nabi, saudara, adalah merupakan tipologi daripada Kristus yang akan datang sebagai Mesias yang memiliki peranan sebagai nabi.
Musa adalah perantara yang melaluinya Allah mengikat perjanjian kekal dengan Israel sebagai anak-anak Allah. Tadi dia perantara satu-satunya pada saat 10 hukum Allah diturunkan kepada Israel. Sekarang Musa juga berfungsi sebagai perantara yang melaluinya Allah mengikatkan perjanjian kekal dengan Israel sebagai anak-anak Allah. Apa bedanya ikatan perjanjian Allah dengan Abraham dan ikatan perjanjian Allah dengan Musa? Bahwa Allah mengikatkan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, yaitu satu hal. Tetapi saudara, pengikatan perjanjian secara legal dengan Musa yang kemudian memimpin satu bangsa Israel, saudara, ini adalah sesuatu yang berbeda. Allah mengikat perjanjian bukan dengan personal Abraham, ya, tetapi mengikat perjanjian dengan apa? Satu bangsa, umat pilihan Allah yaitu Israel, satu bangsa, ya saudara. Ya. Nah, ciri daripada ikatan perjanjian yang Allah berikan itu adalah apa, saudara? Ya? Ciri yang pertama, saudara, itu adalah bersifat monergisme. Monergisme, saudara. Ya. Apa maksudnya monergisme? Ketika ikatan perjanjian itu Allah berikan kepada Adam sampai dengan Musa, khususnya Musa di dalam konteks bangsa Israel, Allah yang menginisiasinya. Jadi bukan karena bangsa Israel itu adalah suatu bangsa yang jauh lebih baik daripada bangsa-bangsa lainnya, atau bangsa Israel itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar yang menarik hati daripada Tuhan sehingga Tuhan mengikat perjanjian dengannya. Tetapi Israel adalah bangsa yang sama berdosanya dengan bangsa yang lain. Bahkan dia adalah bangsa yang kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang jauh lebih besar daripada Israel. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya, kasih kekalnya, berinisiatif untuk mengikat perjanjian dengan umat Allah. Dan Allah adalah Raja alam semesta yang tidak kemudian dipengaruhi oleh andil manusia atau hal-hal yang datang dari pihak manusia untuk membuat dia mengikat perjanjian. Jadi ini adalah murni sekali lagi inisiasi Allah, murni inisiasi Allah karena memang Allah dalam kerelaannya, dalam kasih-Nya mau mengikat perjanjian dengan Israel. Nah, pemilihan Israel sebagai anak-anak Allah itu motifnya, saudara, sekali lagi motifnya adalah karena kasih Allah. Saudara bisa baca di dalam Keluaran dan juga Ulangan, kutipan yang saya tulis di situ, begitu juga di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang 14. Di situ dikatakan bahwa Allah memilih kita di dalam Kristus karena kasih-Nya, karena kehendak Dia untuk mengasihi kita. Jadi sebenarnya bukan karena apapun yang ada pada kita, tetapi karena memang Allah yang berkehendak memilih kita di dalam kasih dan kerelaannya. Yang kedua, penebusan dan perlindungan atas Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, saudara, itu adalah wujud monergisme daripada Allah. Orang Israel sama sekali tidak memikirkan bahwa mereka akan dibebaskan. Tetapi dalam Keluaran 3-4, Allah berkata kepada Musa bahwa aku telah turun untuk menyelamatkan umatku. Dan aku telah memperhatikan segala kesusahan hati daripada umatku. Jadi Allah lah yang bertindak lebih dahulu untuk melakukan penebusan dan perlindungan atas Israel dengan bentuk membawa mereka keluar daripada Mesir. Apa penekanan di dalam teks ini, saudara? Allah memberikan message yang begitu penting terkait dengan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan tidak pernah ada andil manusia di dalamnya. Dan anugerah keselamatan tidak pernah didahului oleh kekuatan manusia atau pekerjaan-pekerjaan manusia atau perbuatan baik manusia. Anugerah keselamatan adalah selalu diinisiasi oleh Allah. Anugerah keselamatan didahului oleh Allah. Tujuan penebusan yang Allah berikan bagi Israel adalah untuk beribadah kepada Allah. Keluaran 3 ayat 12, 6 ayat 6 sampai 8, 19 ayat 4 sampai 6. Tujuan daripada penebusan, saudara, tidak ada yang lain selain membawa umat Allah itu beribadah, menikmati persekutuan dengan Allah yang telah terputus oleh karena dosa. Jadi sekali lagi, saudara, ibadah menjadi poin yang sentral di dalam penebusan. Karena penebusan bertujuan untuk membawa umat Allah berelasi kembali dengan Allah di dalam ibadah. Ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam konsep-konsep yang bersifat monergisme ini berarti ibadah gereja bukanlah diinisiasi oleh pihak sinode, juga bukan diinisiasi oleh gereja lokal, tetapi diinisiasi oleh siapa? Allah itu sendiri. Ibadah adalah tindakan monergisme Allah yang merupakan akibat langsung dari karya penebusan Allah. Jadi barang siapa yang menghina ibadah, barang siapa yang mencela kebenaran firman Allah, mencela doa, mencela seluruh liturgi ibadah, dan bahkan eksistensi ibadah itu sendiri yang Allah adakan, saudara menghina karya penebusan daripada Kristus. Dan itu sudah ditekankan, ditanamkan oleh Allah sejak zaman daripada perjanjian lama.
Yang kedua, perjanjian itu bukan saja bersifat monergisme, diinisiasi oleh Allah tanpa andil manusia di dalamnya, tetapi juga bersifat kekal. Saudara baca di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-24, saudara, Allah memilih Israel berdasarkan perjanjiannya dengan leluhur Israel. Para patriark yaitu Abraham, Ishak, Yakub, ya. Allah memilih Israel jauh sebelum Israel terbentuk menjadi suatu bangsa yang telah Allah pilih dan Allah selamatkan. Itu berarti mengasumsikan kepada engkau dan saya bahwa rancangan kekal Allah, pemilihan kekal Allah atas Israel terjadi di dalam kekekalan, bukan di dalam sejarah manusia tetapi di dalam kekekalan. Itu terlihat dengan pemilihan Allah atas Israel didasarkan pada apa? Perjanjian Allah dengan para patriark yang hidup berabad-abad sebelum bangsa Israel itu terbentuk sebagai suatu bangsa. Nah, sekalipun saudara bersifat monergisme perjanjian itu dan bersifat kekal saudara, tetapi di dalam perjanjian itu selalu ada ketentuan-ketentuan perjanjian yang harus ditaati oleh Israel sebagai bentuk tanggung jawab Israel kepada anugerah Allah. Jadi di dalam konsep perjanjian, di satu pihak adalah monergis karena Allah yang bertindak berinisiasi pertama kali, tetapi di pihak lain juga ada aspek manusia yang menaati kebenaran itu, menaati firman Tuhan atau ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Nah, isi ketentuan itu adalah mencakup 10 hukum Allah yang merupakan hukum moral Allah yang bukan saja diberikan pada waktu Musa, tetapi sebenarnya telah ada di dalam diri daripada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa telah memiliki 10 hukum Allah, itu kalimat daripada John Calvin, tetapi dalam bentuk positif, bukan dalam bentuk negatif. Kalau 10 hukum Allah dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 saudara, itu bentuknya negatif. Jangan. Kenapa saudara? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka dikatakan jangan. Tetapi saudara, di dalam hukum Taurat yang diberikan Allah ketika Adam belum jatuh dalam dosa, John Calvin mengatakan bersifat positif. Tidak ada kata jangan. Karena apa? Karena saat itu Adam dalam keadaan yang kudus. Adam menikmati relasi dengan Allah di dalam kedamaian sehingga dia tidak butuh kata jangan. Ya. Yang ada adalah keinginan untuk terus menerus taat kepada Tuhan walaupun setelah dalam ujian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, yang kedua adalah hukum sipil. Kita bisa lihat dalam Keluaran 20 sampai dengan Keluaran 23. Lalu hukum seremonial yang terlaksana di dalam sistem peribadatan Israel. Di dalam teks yang saya sebutkan dalam slide. Seluruh ketentuan-ketentuan ini saudara, tujuannya apa? Kenapa Allah berikan kepada Israel? Ya. Tujuannya adalah Allah menyatakan kekudusannya di dalam kehidupan Israel melalui ketaatannya kepada hukum-hukum Allah. Jadi 3 jenis hukum Allah ini adalah wujud atau gambaran atau cerminan karakter Allah yang kudus. Jadi umat Allah ketika menaati hukum Allah berarti umat Allah sedang mencerminkan kekudusan Allah. Kenapa? Karena hukum itu adalah cerminan kekudusan Allah. Semua orang yang taat kepada hukum Allah adalah merefleksikan, menyatakan, mencerminkan kekudusan Allah. Begitu saudara. Jadi sesuatu yang sangat positif. Bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang memberatkan bagi manusia, ya, tetapi sesuatu yang sangat menyukakan seharusnya bagi manusia karena ini adalah tujuannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bagi kebaikan umat manusia. Nah, eksistensi Israel sebagai suatu bangsa, saudara, terletak pada perjanjian Allah dan ketaatan Israel kepada perjanjian Allah. Di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 33 sampai 34 tercantum, jika Israel tidak taat kepada Allah, maka mereka identitasnya sebagai umat Allah itu tidak ada lagi dan mereka menjadi orang-orang asing yang dibuang oleh Allah, dibuang dari hadirat Tuhan, dibuang dari tanah yang Allah janjikan kepada Israel. Jadi eksistensi Israel sangat bergantung kepada urusan perjanjian Allah dan ketaatan Israel kepada perjanjian Allah. Ya. Akibat ketidaktaatan, saudara, dan saya bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 22 sampai 23 dan juga Ulangan pasal yang ke-27 saudara, akibat ketidaktaatan adalah kutuk ya. Di dalam Ulangan 27 itu ada daftar berkat dan kutuk yang Allah berikan kepada Israel melalui Musa ya. Jadi barang siapa yang taat ada berkat, barang siapa yang tidak taat itu kutuk ya. Jadi 2 hal ini adalah selalu dikumandangkan di dalam
Bahkan sejak Adam sebelum jatuh dalam dosa sampai di dalam zaman Musa sampai hari ini terus dikumandangkan. Jadi dua hal ini, kutuk dan berkat, selalu harus menjadi konsekuensi daripada ketaatan dan ketidaktaatan umat Tuhan. Nah, di dalam perjanjian itu saudara, setelah ketentuan-ketentuan itu dibacakan, maka akan terjadi adanya meterai perjanjian di mana darah binatang itu tercurah. Keluaran 24 ayat 5 itu terjadi ya, darah binatang itu dicurahkan dan kemudian diperciki kepada orang-orang umat Israel yang telah berjanji untuk menaati hukum tersebut ya. Dan ini adalah janji Allah yang menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak taat dia akan mati seperti binatang yang darahnya itu tercurah, dan sekaligus menunjukkan mengenai kesetiaan dalam perjanjian baik dari pihak Allah yang mengikat perjanjian kepada manusia maupun dari manusia sebagai penerima perjanjian tersebut. Setelah itu saudara, ada perjamuan makan bersama di hadapan Allah di mana orang-orang yang naik ke kaki gunung itu saudara, mereka pergi dan mereka menikmati makan di sana ya di Gunung Sinai itu dan memandang Allah dengan teofani. Tapi mereka tidak mati. Penyataan diri Allah ya, tetapi mereka tidak mati ya. Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Jadi saudara, waktu saudara membaca mengenai perjanjian Allah di dalam kaitan dengan umat Allah, anugerah Allah begitu sangat ditekankan. Anugerah Allah juga ditekankan untuk apa? Menunjukkan bahwa anugerah itulah yang mendahului ketaatan manusia. Jadi ketaatan manusia adalah reaksi kepada aksi yang Allah sudah berikan. Ya, jadi bukan karena manusia yang berkekuatan memiliki kuasa dalam dirinya untuk menaati Allah, tetapi karena Allah yang sudah lebih dahulu bekerja dalam dirinya dan menggerakkan dia untuk menaati Allah. Saudara lihat dalam struktur penulisan dari kitab Keluaran itu sangat jelas. Eksodus, setelah Eksodus Allah adopsi ya, pasal 19, lalu pasal 20 Allah kasih ketentuan, lalu kemudian pasal yang ke-24 Allah itu minta mereka untuk taat, dan setelah mereka berjanji untuk taat lalu dimeteraikan perjanjian itu dan terjadilah perjamuan makan yang besar. Anugerah mendahului ketaatan daripada umat Allah. Nah, di sisi yang lain saudara dan saya menemukan bahwa sekalipun perjanjian Allah ini diberikan kepada umat Allah dan begitu agung pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam karya penyelamatannya atas Israel, tetapi Israel masih tidak taat kepada Allah. Israel gagal total sebagai anak Allah di dalam menaati perjanjian kekalnya. Kita bisa lihat itu di dalam perjalanan mereka sepanjang di padang gurun 40 tahun lamanya. Kitab Bilangan menceritakan mengenai hal ini. Dan akibatnya generasi pertama dibunuh mati oleh Tuhan ya. Dan begitu banyak orang yang kemudian dihukum mati oleh Tuhan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kisah Rasul 7 ayat 39 sampai 41 berkata bahwa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir, selama mereka ada di padang gurun, sebenarnya hati mereka masih ingin kembali ke Mesir. Selera terhadap dosa yang lama masih ada. Orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, sekalipun mereka telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, masih ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Masih ada timbul selera dosa di dalam diri orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga mereka mungkin saja jatuh dalam dosa, dan karena itu Allah mendisiplin mereka. Contoh, Miriam, ketika dia itu telah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukan hal-hal yang begitu indah bersama dengan Harun dan Musa, melihat mujizat Tuhan yang begitu besar dalam karya penyelamatan Allah atas Israel, tetapi Miriam masih melawan Tuhan. Miriam masih melawan Musa, dan akibatnya Tuhan menghukum Miriam dengan memberikan kusta, dan dia harus diasingkan, tetapi kemudian dia dibawa kembali setelah pemulihan yang Allah berikan bagi Miriam, dan dia kembali ke dalam perkemahan umat Tuhan. Begitu juga Harun dan Musa itu melakukan dosa, melawan Tuhan ya. Dan akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Harun dan Musa masuk ke tanah Kanaan yang bersifat fisik, walaupun keselamatan mereka tetap berlangsung. Mereka memasuki tanah Kanaan surgawi. Jadi Israel, saudara, sebagai anak-anak Allah, ternyata mereka juga mengalami kegagalan. Mereka tidak dapat menjadi anak Allah yang taat sempurna total kepada Allah. Dan ini membuat engkau dan saya melihat bahwa Israel memandang kepada anak Allah yang akan datang, yang merupakan Israel yang sejati, yang memberikan ketaatan sempurna total kepada Allah tanpa cacat celah. Dan kita tahu siapakah dia? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, anak tunggal Allah itu. Hal yang berikutnya, tadi kita lihat Musa, ya. Sekarang kita lihat Kristus. Kristus, saudara, adalah nabi agung dan dia adalah firman hidup yang kekal, ya.
Yohanes pasal 1 berbicara cukup banyak mengenai hal ini. Di satu sisi Kristus adalah nabi yang agung yang seperti Musa. Saudara lihat Yohanes 1 ayat 21, 6 ayat 14 dan 7 ayat 40 menunjukkan bahwa dialah yang menggenapi kitab ulangan yang mengatakan bahwa akan datang nabi seperti Musa. Bahkan yang tadi saya katakan bahwa bahkan melampaui daripada Musa. Dialah Kristus itu. Di dalam Kisah 7 ayat 37 kalimat daripada Stefanus dikatakan bahwa Yesus Kristus menggenapi seluruh karya kenabian di dalam dirinya. Dia adalah wakil Allah di hadapan manusia untuk menyampaikan hukum-hukum Allah kepada manusia. Jadi sesungguhnya seluruh pekerjaan kenabian daripada Musa mengacu kepada kenabian yang agung yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Tetapi di sisi lain saudara, memang dia adalah nabi yang agung. Dia adalah penyampai berita firman Allah kepada manusia. Dia adalah wakil Allah di hadapan manusia. Seperti nabi menjadi wakil Allah di hadapan manusia. Tetapi di sisi lain Kristus melampaui para nabi. Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Kenapa? Karena Kristus adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dia adalah sumber dan pemberi hukum itu sendiri. Musa menjadi perantara satu-satunya dalam pemberian hukum. Tetapi Musa bukan sumber hukum, ya. Yesus adalah pribadi yang mewahyukan firman Tuhan. Sedangkan Musa tidak mewahyukan hukum. Dia menerima hukum itu. Allah memberikan hukum melalui Musa. Bahkan Musa sendiri saudara adalah orang yang sebenarnya harus tunduk mutlak di bawah hukum itu. Sedangkan Kristus sebenarnya dia adalah anak Allah. Pemberi, pembuat daripada hukum itu sendiri. Yesus bahkan saudara adalah wahyu. Dia bukan saja mewahyukan firman Tuhan. Tetapi dia adalah wahyu Allah itu sendiri. Ya. Allah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Kristus. Di dalam seluruh kemanusiaan Kristus. Nyata segala kepenuhan Allah. Ya. Jadi itu berarti saudara Yesus adalah wahyu Allah itu sendiri. Ya. Puncak yang ultimat dan final dari teofani, penyataan diri Allah. Ya. Saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18 lalu kemudian pasal 14 ayat yang ke-9. Ya. Saudara lihat di dalam pasal 14 ayat 9 ketika Yesus berkata kepada Filipus, bagaimana mungkin engkau mengatakan kepadaku tunjukkanlah Bapa kepadamu, sedangkan orang yang melihat Kristus dia sesungguhnya melihat Bapa itu sendiri. Artinya Yesus adalah wahyu Allah. Yesus adalah penyataan diri Allah itu sendiri. Kedua, Kristus saudara adalah penafsir dan penerap serta penggenap yang sempurna dari hukum itu sendiri. Musa memang menafsirkan firman Allah, tetapi Musa bukanlah penerap dan penggenap sempurna dari hukum-hukum yang diberitakan. Tadi saya katakan bahwa Musa dan Harun jatuh dalam dosa. Artinya dia bukan nabi yang sempurna. Maka penafsir dan penerap serta penggenap yang sempurna daripada hukum Allah yang diberitakan oleh Musa adalah Kristus itu sendiri, ya. Dan yang ketiga saudara, Kristus adalah anak tunggal Allah yang taat sampai mati. Maka dialah anak Allah yang sejati saudara, yang menggenapkan kegagalan daripada anak-anak Allah, yang kemudian dialah yang menyempurnakannya, dialah yang kemudian membuat ketaatan itu menjadi sempurna di hadapan Allah. Dan oleh karena ketaatan Kristus, kita yang adalah anak-anak Allah yang diadopsi boleh dibenarkan oleh Allah. Jadi kita melihat bahwa Kristus ini saudara, dia bukan saja nabi, dia bukan saja adalah wahyu Allah itu sendiri, tetapi dia menaati firman itu dengan sempurna sampai mati. Beda dengan Musa yang juga pernah tidak taat kepada Allah, ya. Jadi kenabian Kristus adalah sesuatu yang sangat sempurna. Dengan kata lain saudara, Musa sendiri mengenali Kristus. Musa sendiri adalah pribadi yang merupakan tipos daripada Kristus. Musa melihat kepada Kristus yang akan datang saudara. Saudara dan saya membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 saudara. Mari kita lihat bahwa ternyata Musa mengenali Kristus. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus, saudara perhatikan,
menganggap penghinaan karena Kristus, padahal waktu itu Kristus belum datang, ya. Peristiwa ini dicatat pada zaman kitab Keluaran, Saudara. Yesus belum datang. Tetapi waktu Musa mengambil keputusan untuk meninggalkan istana Firaun, dia meninggalkan itu karena apa? Karena Kristus. Sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, Kata upah, Saudara, itu adalah sama dengan ayat yang ke-27. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan. He saw the invisible one. Jadi dia telah melihat pribadi yang tak kelihatan itu. Bukan apa, tapi lebih tepatnya siapa yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Musa dan Kristus. Musa adalah tipologi daripada Kristus, tetapi saat yang sama Musa telah melihat Kristus di dalam zamannya. Dan iman Musa adalah iman yang memandang ke depan. Iman yang memandang kepada Kristus, anak Allah yang tunggal, yang taat sempurna sampai mati di atas kayu salib. Ketiga, peristiwa Eksodus dan Kristus ini di dalam aspek keselamatan bagi Israel. Peristiwa Eksodus dan Kristus. Saya mau mengerucut kepada Paskah, ya, mengerucut kepada Paskah. Peristiwa Eksodus itu saya mengerucut kepada peristiwa Paskah, ya. Keluaran 12 ayat 12 ada penetapan Paskah, ya. Paskah itu dalam bahasa Ibrani itu Pasa dan Abar, ya. To cross over, pass over, pass through, ya. Jadi kata Pasa itu, Saudara, dalam bahasa Ibraninya kata kerjanya berarti melindungi, Saudara, ya. Mengacu kepada tindakan yang melindungi dari korban, ya. Tindakan yang melindungi, a protective offering. Jadi korban itu yang melindungi, ya. Mengacu kepada apa? Darah korban yang saat itu Saudara tahu bahwa ketika malam sebelum malaikat maut itu datang dan membunuh mati anak sulung Mesir. Dan juga sebenarnya termasuk anak sulung daripada Israel. Karena Israel adalah orang yang berdosa sama dengan Mesir. Tetapi Allah memberitahukan bahwa oleskanlah darah anak domba di tiang pintu dan ambang pintu setiap orang Israel. Keluarga-keluarga orang Israel. Rumahnya itu harus dioleskan dengan darah anak domba. Dan darah itu, Saudara, di dalam kata dasarnya Pasa itu, Saudara, adalah mengacu kepada a protective offering, suatu korban yang melindungi. Jadi darah itu yang melindungi orang yang ada di dalam. Ketika Tuhan melewati pintu-pintu rumah daripada orang Israel, yang dilihat apa? Yang dilihat bukan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel ada di balik pintu itu. Di mana di atas ambang pintu itu dan di tiang pintu itu ada dioleskan darah binatang itu. Darah binatang itu melindungi orang-orang yang berada di balik pintu itu. Jadi ketika Allah datang dalam penghakimannya, Allah tidak melihat kepada orang Israel secara langsung, tetapi Allah melihat kepada darah itu yang melindungi, yang menutupi daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Ini yang dimaksudkan dengan Paskah, ya, Saudara. Korban Paskah diberikan pada waktu senja, Bilangan 9 ayat yang kelima. Pada waktu senja, Bilangan 9 ayat yang kelima. Kira-kira pada pukul 3 sore, orang Israel menyembelih korban Paskah, ya. Dan korban Paskah itu, tulang dari korban itu tidak boleh dipatahkan. Keluaran 12 ayat 46. Daging korban Paskah juga harus dimakan pada malam Paskah bersama dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Pada malam itu juga harus dimakan habis. Saudara perhatikan, semuanya ini adalah tindakan Allah menanamkan Injil, yaitu Kristus itu sendiri dan karya penebusannya kepada bangsa Israel, bahkan sebelum mereka itu dibawa keluar dari Mesir. Allah sudah melakukan tindakan penyelamatan melalui darah anak domba itu. Paskah itu di waktu malam ketika Allah melakukan tulayang ke-10. Hari Raya Paskah, Saudara, mengingatkan Israel terhadap karya penyelamatan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, Eksodus. Anak domba Paskah yang disembelih menyediakan pembebasan sekaligus perlindungan dari murka Allah dan kematian atas anak sulung Israel.
Karena itu anak sulung Israel bebas, tidak ada yang mati, sedangkan anak sulung Mesir itu meninggal dunia pada tulah yang ke-10. Nah, saudara, Eksodus perjanjian lama ini saudara yang terutama di dalam aspek Paskah saudara, itu digenapi di dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Darah anak domba Paskah saudara merupakan tipologi dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib pada hari Jumat Agung. Yesus mati. Tepat saudara di jam 3 sore petang, Yesus mati. Dan itu berarti korban Paskah itu saudara diserahkan kepada Allah. Bukan dengan darah binatang, tetapi dengan darah yang kekal, yaitu darah Yesus Kristus. Darah Kristus itu yang memberikan pembebasan sekaligus menutupi atau melindungi umatnya dari kutuk dosa, yaitu kematian dan murka Allah. Cover kita, tutup kita seperti darah binatang yang ditaruh di ambang pintu rumah orang Israel dan di tiang pintu rumah orang Israel. Menutupi, melindungi. Darah Kristus itu jugalah yang membebaskan umat Allah dari perbudakan dosa dan kuasa iblis, sekaligus memanggil umat Allah untuk hidup sesuai dengan firman Allah di dalam kekudusan. Jadi ini adalah cara Kristus yang bekerja yang jauh luar biasa, melampaui daripada korban perjanjian lama. Karena korban perjanjian lama adalah bayang-bayang daripada pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus adalah yang real, realitanya. Dan ketika Kristus disalibkan, tidak ada satu tulang Kristus pun yang dipatahkan. Ketika dia mati di atas kayu salib pun tidak ada satu tulang Kristus yang dipatahkan. Yohanes 19 ayat 36 mencatat hal ini. Kristus mati tepat pada jam 3 sore. Ya saudara, seperti yang tadi saya sebutkan. Saudara lihat Markus 15 ayat 34 dan 37, Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Kristus adalah korban Paskah yang dipersembahkan kepada Allah itu sendiri bagi keselamatan umatnya. Dan karena itu kematian Kristus di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 adalah memungkinkan membuka akses kepada Allah dalam ibadah yang tidak dapat dibuka oleh korban binatang. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti sekali lagi saya mau mengatakan, Kristus adalah pribadi yang mengerjakan eksodus yang baru, eksodus yang kedua, yang menggenapi eksodus pertama sekaligus melampaui. Jadi apakah Israel telah mengetahui dan telah mengenal Kristus? Ya, melalui apa? Simbolik dari korban binatang. Darah Yesus dikatakan bahwa adalah meterai bagi perjanjian baru. Matius 22 ayat 2 dan Wahyu 19 ayat 9. Ya, meterai bagi perjanjian baru yang memungkinkan apa saudara? Memungkinkan terjadinya persekutuan dan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan di bumi dan di sorga yang kekal. Tadi kita lihat di dalam rangkaian ya pengikatan perjanjian Allah dengan Israel, ada yang namanya meterai perjanjian, dan kemudian setelah meterai perjanjian itu dilakukan dengan darah yang dicurahkan, darah korban binatang tentunya, dan kemudian mereka makan perjamuan besar. Dan itu mengacu kepada apa? Kepada perjamuan kudus yang kau dan saya rayakan hari ini. Itu dimungkinkan oleh apa? Oleh pekerjaan Kristus. Oleh pekerjaan Kristus. Kita bersekutu dengan Allah di dalam tubuh dan darah Kristus yang disimbolkan oleh anggur dan roti. Di dalam darah Kristus, Dia mempersatukan umatnya dengan Allah melalui kematian dan kebangkitannya, dan melalui karya Roh Kudus secara internal dalam diri orang yang percaya. Kita mengetahui bahwa Yesus bekerja penebusannya itu di dalam keadaan yang eksternal ya, eksternal dari diri kita, berada di luar, tetapi secara internal kita menerimanya melalui penerapan karya Roh Kudus. Jadi saudara, Kristus itu Raja alam semesta yang sudah datang ke dalam dunia dan memerintah umatnya melalui pelaksanaan hukum-hukum Allah dengan sempurna dalam keseluruhan hidupnya. Ketaatan Kristus memungkinkan terjadinya penebusan bagi umat Allah. Ketaatan sempurna Kristus memungkinkan segala berkat Allah di sorga diberikan kepada umatnya. Ya, jadi kesimpulan kita, Eksodus kedua di dalam PB yang terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus dan karya penebusan bukan saja menggenapi Eksodus pertama PL, tetapi melampaui Eksodus yang pertama. Jadi ini adalah tindakan karya penyelamatan Allah dalam Israel. Anugerah ada di sana, iman kepada anugerah Allah itu juga ada di sana, dan kemudian Kristus sebagai dasar daripada keselamatan juga ada di sana.
Karena hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja yang memperoleh keselamatan. Tidak semua orang Israel diselamatkan, tetapi hanya umat Israel yang dipilih Allah untuk diselamatkan saja yang mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Dengan demikian Israel sekali lagi mengenal Kristus dan di dalam hukum Taurat mengandung anugerah yang begitu amat limpah. Tidak ada antitesis, justru di dalam hukum Taurat kita melihat kelimpahan anugerah Allah yang begitu besar yang menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Terakhir kita melihat mengenai keselamatan terhadap Daud ya saudara ya. Saya mau ajak kita lihat terutama di dalam perjanjian Allah dengan Daud ya. Ada sifat yang sama yang Allah tekankan baik di dalam perjanjian Musa dengan perjanjian Daud ya. Kita tahu bahwa hal yang sama juga ada dalam perjanjian-perjanjian Allah lainnya, tetapi saya mau kasih tahu bahwa di dalam perjanjian ikatan dengan Musa maupun ikatan dengan Daud ini lebih terlihat. Ya. Perjanjian Daud, saudara, bersifat monergisme. Ya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17 kita baca bagian firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya baca, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapa baginya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ini adalah janji Allah kepada Daud. Ikatan perjanjian yang Allah berikan kepada Daud dan juga kepada keturunannya terkait dengan tahta dan kerajaan. Kalau saudara lihat di dalam konsep Musa, Allah mengikat perjanjian dengan Israel sebagai suatu bangsa. Dan kepemimpinan saat itu adalah bersifat teokrasi. Allah yang memimpin langsung melalui Musa. Tetapi beranjak kepada Daud, perjanjian itu adalah terkait erat dengan kerajaan. Karena sistem pemerintahan bukan lagi teokrasi tetapi monarki. Allah memerintah Israel melalui raja-raja, monarki. Dan Daud adalah raja yang dipilih Allah dan yang menyukakan hati Tuhan. Allah memberikan penetapan perjanjian dengan Daud, saudara, di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17 terkait dengan tanah atau wilayah kekuasaan dan tahta atau kerajaan. Tahta atau kerajaan ya saudara ya. Ini adalah dua hal yang begitu penting ya saudara. Allah mulai memperlihatkan kepada kita progresivitas di dalam setiap bagian daripada janji-janjinya. Waktu di Adam Allah belum menunjukkan tentang adanya tahta atau kerajaan. Tetapi nanti sampai di Daud tahta atau kerajaan itu dimunculkan dengan begitu jelas. Ya. Gagasan tentang Allah yang memerintah atas Israel terjadi melalui dan di dalam pemerintahan dan kerajaan Daud serta keturunan Daud untuk selama-lamanya. Ya, kita bisa bandingkan itu dalam Mazmur juga ada tertera di situ. Jadi adalah sesuatu ikatan yang bersifat kekal dengan Daud dan keturunan Daud. Pemilihan atas keturunan Daud yang memerintah saudara, itu adalah bersifat kekal. Kita bisa lihat dalam Yesaya. Nah, waktu pemerintahan Daud, saudara, memang secara fisik Daud memerintah atas Israel. Tetapi pemerintahan Daud itu adalah pemerintahan yang merupakan tipologi daripada pemerintahan Mesias, sang Raja alam semesta yang akan datang. Ya, bersifat rohani dan kekal. Saudara lihat di dalam 1 Tawarik 22 ayat 9 sampai 10. Kita tahu bahwa Daud itu tidak kekal. Tetapi pemerintahan Daud itu sendiri bersifat rohani dan mengacu kepada karya raja yang akan datang, Mesias yang akan datang, yang mana pemerintahannya bersifat rohani dan kekal. Yang kedua saudara, pemerintahan yang dijanjikan melalui keturunan Daud itu saudara
adalah bersifat universal di dalam Yesaya, saudara. Bukan saja bersifat rohani dan kekal, tetapi juga bersifat universal yang meliputi semua bangsa di dunia. Daud hanya memerintah Israel, utara dan selatan. Setelah Salomo terbagi menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan. Tetapi dalam kepemimpinan Daud, itu merupakan satu kerajaan di bawah kepemimpinan Daud. Tetapi saudara, di dalam keturunan Daud yang akan datang, yang dijanjikan di dalam perjanjian dengan Daud, adalah pemerintahannya bersifat universal. Tidak saja melingkupi Israel secara menyeluruh, tetapi melingkupi semua bangsa di muka bumi. Yesaya pasal 2 ayat 2-4. Pemerintahan Daud, kenapa menjadi tipologi daripada Kristus, pemerintahan Kristus? Karena di dalam pemerintahan Daud didasarkan pada keadilan dan kebenaran yang membawa penghukuman bagi mereka yang tidak taat kepada Allah dan berkat bagi mereka yang percaya dan taat kepada Allah. Saudara dan saya melihat bagaimana Daud menerapkan keadilan dan kebenaran. Hati Daud begitu dekat kepada Allah. Hati Daud begitu mengerti konsep kebenaran, keadilan, bahkan kasih Tuhan. Saudara bandingkan dengan mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud. Ketika bahkan dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, Daud begitu mengerti apa artinya pemerintahan Allah di dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Ya. Itu sebabnya sekali lagi pemerintahan Daud adalah menggambarkan kepada pemerintahan Mesias yang akan datang di dalam keadilan dan kebenaran yang membawa penghukuman dan berkat. Penghukuman bagi mereka yang tidak percaya dan taat, dan berkat bagi mereka yang percaya dan taat. Pemerintahan dan kerajaannya, keturunan Daud ini saudara, adalah suatu perjanjian yang baru. Jadi bukan lagi mengacu kepada perjanjian yang lama, tetapi mengacu kepada perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru adalah menggenapi perjanjian yang lama sekaligus melampaui perjanjian yang lama. Ada kontinuitas dari perjanjian lama, yaitu dari para patriark dan Musa, kepada perjanjian yang baru. Di dalam aspek apa, saudara? Di dalam aspek revolusi batin, ya saudara, revolusi batin. Saudara, ini adalah suatu perkembangan daripada nubuatan tentang pemerintahan keturunan Daud, saudara. Jadi pemerintahan dia, kerajaan dia adalah suatu perjanjian baru yang dicirikan, yang memiliki karakteristik dengan revolusi batin. Tetapi revolusi batin ini sekali lagi adalah merupakan kesinambungan, kontinuitas daripada apa yang telah Allah berikan di dalam para patriark dan Musa. Mari kita lihat di dalam Yeremia 31 ayat 31-34. Yeremia 31 ayat 31-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lalu ayat yang ke-34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di dalam Yeremia apa karakteristik daripada perjanjian yang baru di bawah kepemimpinan daripada keturunan Daud ini? Revolusi batin. Revolusi batin. Dan kita tahu bahwa Musa sendiri mengatakan bahwa sunatkanlah dirimu bukan dengan sunat yang bersifat daging, tetapi sunat hati. Jadi itu berarti dari zaman para patriark dan Musa, mereka sudah mengerti bahwa konsep revolusi batin adalah sunat hati, bukan sunat secara fisik. Pengenalan akan Allah melalui karya Allah yang menuliskan hukum Taurat di dalam batin umat Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah ciri khas daripada janji Allah kepada Daud dan terutama kepada keturunan Daud yang akan memerintah untuk selama-lamanya di atas tahta Daud, ya. Sudah dibicarakan pada zaman Daud dan sudah dibicarakan sepanjang zaman para nabi.
sepanjang zaman para nabi. Jadi itu berarti saudara, karakteristik perjanjian atau keselamatan yang Allah berikan bagi Daud di dalam perjanjiannya itu bersifat kerajaan ya, kerajaan pemerintahan Allah yang digenapi di dalam Kristus. Nah, apa tanggung jawab daripada keturunan Daud dan juga Daud itu sendiri, saudara, ketika Allah mengikatkan perjanjian dengan begitu luar biasanya janji Allah yang akan digenapi di dalam keturunan Daud itu. Ada tanggung jawab, yaitu apa? Mereka harus taat kepada Allah. Untuk mereka tetap duduk di atas tahta Daud, mereka harus taat kepada Allah. Jika mereka melanggarnya, maka disiplin Allah, rotan Allah akan turun atas umat Allah, terutama kepada keturunan Daud yang menjabat sebagai raja, ya, yang menjabat sebagai raja. Nah, saudara, fakta yang terjadi di dalam pemerintahan daripada keturunan Daud, ada begitu banyaknya ketidaktaatan. Raja-raja Israel Utara, raja-raja Israel Selatan, mereka tidak taat kepada Allah. Dan terutama Israel Selatan dari garis Yehuda. Keturunan Daud yang adalah garis Yehuda, saudara. Terjadi bahwa mereka melanggar hukum Allah, mereka menyebabkan Allah itu dihina di dalam kekudusannya. Maka Yeremia 22 ayat 30 berbicara mengenai keturunan Daud. Kutuk yang turun atas keturunan Daud. Yeremia 22 ayat 30. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang ini, saudara? Yang tidak memiliki keturunan dan dia tidak bisa duduk di atas tahta Daud, ya. Itu adalah Yekonya atau Yoyakin. Yekonya atau Yoyakin, raja terakhir secara legal daripada pemerintahan Israel Selatan. Dia dibuang ke tanah Babel di bawah penaklukan Raja Nebukadnezar. Nah, saudara perhatikan di situ, karena kesalahan dari Yekonya atau Yoyakin ini, maka keturunannya tidak akan lagi menduduki tahta Daud. Dan itu betul. Sejak saat itu, saudara, tidak ada lagi raja dari keturunan Daud yang memerintah. Tidak ada lagi kerajaan monarki yang pada saat itu setelah pembuangan muncul kembali di dalam kehidupan daripada Israel. Tidak ada lagi. Sampai dengan Yesus datang pertama kali, tidak ada monarki dari keturunan Daud. Ya. Saudara, itu berarti Allah memang betul-betul mencabut tanda petik, ya, apa yang dijanjikan Allah kepada keturunan Daud secara biologis. Apakah itu berarti janji Allah ini batal? Janji Allah ini tidak tergenapi? Kegagalan dari pihak keturunan Daud untuk menggenapkan janji Allah ini membuat seluruh keturunan Daud memandang kepada keturunan Daud yang lain. Yang datang memang dari garis Daud, tetapi dia melampaui dari keturunan-keturunan Daud sebelumnya. Dia adalah keturunan Daud yang asli, yang mewarisi tahta Daud secara kekal. Dan dia adalah Kristus. Kristus adalah anak Daud yang mewarisi tahta Daud. Matius 1 ayat 1 langsung dikatakan bahwa Yesus adalah anak Abraham, anak Daud. Dia adalah keturunan yang dimaksudkan di dalam 2 Samuel tadi. Bahwa tahta itu tidak akan beranjak dari garis keturunan Daud. Tahta itu bersifat kekal dan seluruh rangkaian karakteristik daripada pemerintahan yang dicatat dalam Yesaya itu digenapi bukan di dalam keturunan biologis daripada Daud yang memerintah di dalam sistem monarki, tetapi mengacu kepada Kristus. Keturunan Daud dengan cara yang bersifat supranatural. Saudara dan saya memperhatikan di dalam Markus 15 ayat 2, Lukas pasal yang pertama ayat 32-33, pasal 27 ayat 11, semuanya berbicara bahwa Kristus adalah anak Daud yang mewarisi tahta Daud. Kristus adalah raja dan pemerintahannya adalah penggenapan dari seluruh nubuatan perjanjian lama. Ya, para nabi, Matius 5 ayat 18, ya. Kristus adalah raja yang merevolusi batin umatnya melalui karya Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8 dan 14. Jadi karakteristik daripada pemerintahan Kristus yang dicatat oleh Yesaya digenapi dengan presisi oleh Yesus Kristus.
Kristus adalah keturunan Daud, satu-satunya yang taat sempurna dan menggenapkan seluruh perjanjian Allah tanpa cacat celah. Karena itu memungkinkan Kristus membawa keselamatan dan hidup kekal bagi umatnya dan membuang kutuk hukum Taurat dari kehidupan umatnya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-36. Ini adalah satu kesaksian khotbah yang begitu agung yang diberikan oleh Petrus pada hari Pentakosta. Saya baca bagi saudara dan silakan menyimak satu demi satu ayat-ayat ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan. Ia telah melihat ke depan. Ia itu siapa? Daud. Melihat kemana? Ke depan. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-27b, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalimat ini begitu jelas, saudara, menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Daud yang menggenapkan seluruh perjanjian Allah dengan Daud, dan dialah yang berhak atas tata Daud untuk selama-lamanya. Dia di dalam kesempurnaannya menggenapkan seluruh janji Allah dalam ketaatan dia. Jadi ini adalah sesuatu hal yang begitu agung. Apakah Daud melihat Kristus? Jawabnya iya. Di dalam inspirasi Roh Kudus, Petrus memberitahukan Daud melihat ke depan. Kepada siapa? Kepada Kristus yang akan datang. Kristus dengan karya penebusannya yang final dan ultimat itu telah dilihat Daud dan telah diimani oleh Daud. Jadi kesimpulan saudara dan saya, di dalam seluruh pembahasan kita, dari Adam, Abraham, Israel, sampai kepada siapa? Daud. Ada kesimpulan yang begitu penting yang merupakan kontinuitas, kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang tidak membuat antitesis antara hukum Taurat dan anugerah, tetapi menyandingkannya dengan begitu indah dan menjalinnya dengan begitu sangat indah. Dan juga memberitahukan kepada kita bahwa esensi keselamatan sama di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mari kita lihat kesimpulan kita. Tidak ada antitesis antara hukum Taurat dan kasih karunia atau anugerah Allah. Anugerah Allah dalam Kristus adalah solusi terhadap tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin digenapi oleh manusia berdosa. Hukum Taurat adalah penuntun kepada Kristus sekaligus merupakan pedoman bagi moralitas umat Allah. Ya, jadi di dalam hukum Taurat itu sendiri mengandung anugerah Allah, dan hukum Taurat itu memimpin manusia kepada Kristus dan menjadi pedoman bagi moralitas hidup umat Allah supaya mereka tetap di dalam kekudusan Allah. Kontinuitas perjanjian lama dan perjanjian baru dalam sejarah penebusan terlihat dalam 3 aspek ini. Anugerah
adalah penyebab utama dari diterimanya keselamatan oleh orang-orang perjanjian lama dan oleh orang-orang perjanjian baru dan sepanjang zaman. Iman adalah instrumen bagi diterimanya keselamatan, sama baik PL, baik PB dan di dalam kehidupan gereja sepanjang zaman. Iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Kristus adalah satu-satunya dasar bagi diterimanya keselamatan. Sama, ya, sama. Dia adalah perantara dan juru selamat manusia melalui imputasi ganda, ya, yang Yesus kerjakan. Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Memungkinkan engkau dan saya diselamatkan. Memungkinkan engkau dan saya dibebaskan daripada kutuk dosa dan murka Allah. Tetapi ada diskontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru dalam sejarah penebusan. Ada hal yang tidak berkesinambungan. Dalam aspek apa, saudara? Perjanjian baru telah melihat penggenapan dari semua yang diharapkan oleh orang-orang percaya di dalam perjanjian lama, yang pada saat itu belum direalisasikan tentang Kristus dan karya penebusannya. Ini perbedaannya. Yang kedua, karya Roh Kudus lebih terang terlihat dalam perjanjian baru terkait dengan menerapkan karya Kristus di dalam jiwa setiap umat pilihannya, mengarahkan, mempersatukan dan memperdalam umat Allah dalam relasi dengan Kristus dibandingkan di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama terlihat memang ada dan Roh Kudus bekerja di sana, tetapi masih kurang jelas, kurang terang. Lebih terang itu di dalam perjanjian baru. Ini adalah diskontinuitasnya. Jadi dengan demikian saudara dan saya memuji Allah kita, karena Allah kita tidak berubah. Allah kita memiliki cara kerja yang walaupun tata kerjanya itu berbeda di dalam PL dan PB, tetapi secara esensial adalah sama di dalam PL dan PB. Karena kita bersuka cita, karena itu kita bersuka cita di dalam seluruh karya penebusan Kristus, baik orang PL maupun orang PB. Ya, dengan demikian kita hari ini kita boleh selesai di dalam pengajaran kita tentang Injil yang melintasi waktu. Seluruh prinsip ini dialami bukan saja oleh orang perjanjian lama, orang perjanjian baru, tetapi gereja Tuhan sepanjang zaman. Baik, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada anugerah Tuhan yang begitu limpah di dalam pemahaman akan firman Allah. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang tidak berubah. Engkau mengerjakan keselamatan yang sama di dalam PL maupun di dalam PB dan bahkan di dalam seluruh kehidupan gereja Tuhan sepanjang zaman. Dan membawa kami mengenal Allah kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan bagi umat Tuhan yang telah jatuh dalam dosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kehendak dan kerelaan Tuhan, Engkau memilih dan menyelamatkan kami di dalam Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi bagian iman kami, dan boleh kami beritakan kepada setiap generasi kami selanjutnya, dan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya di dalam Kristus mereka juga boleh memiliki keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.